Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam acara Renungan Malam bersama dengan Jemaat Satria Kasih, edisi Sabtu 5 Desember 2020. Kami semua tetap berharap Bapak Ibu Saudara-saudara terus dalam keadaan yang sehat dan boleh bersuka cita mengikuti Renungan Malam saat ini. Untuk saat ini, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Meike R. Taparan MTH. Sebelumnya, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang empunya hidup kami dengan segala keberadaannya. Saat ini Tuhan kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu, bersyukur untuk penyertaan-Mu yang tetap kami alami dalam hidup kami. Secara khusus Tuhan, Engkau memperkenankan kami saat ini bersama-sama ikut renungan malam, dan kami telah mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kami terus dituntun oleh kuasa Roh Kudus dari Tuhan sendiri, supaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih daripada itu Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengarkan kami yang berdoa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-10. Tertulis, buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Amin. Saudara-saudara, ayat ini merupakan bagian dari firman Tuhan kepada bangsa Asyur yang berencana menyerbu Israel. Tuhan memberikan keyakinan kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Asyur menyusun rencana dengan matang, walaupun mereka sudah buat keputusan untuk menyerang atau menyerbu Israel, tetapi semuanya akan gagal. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Israel. Itulah yang dinyatakan di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-10. Tuhan memberikan keyakinan kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Asyur sudah berencana, walaupun bangsa Asyur sudah memutuskan penyerbuan itu, namun mereka akan gagal. Sebab Tuhan menyertai. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan? Apakah kita punya keyakinan yang sama bahwa Allah menyertai kita? Ketika mungkin situasi saat ini membuat kita merasa bahwa kita perlu diyakinkan kembali Allah menyertai kita, marilah mengingat
tentang Tuhan Yesus yang dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Bagaimana dikatakan di dalam berita kelahirannya, ketika malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan mengatakan kepada Yusuf di dalam keraguannya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih, itulah berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf. Dan masih banyak lagi cerita-cerita di dalam Perjanjian Baru, bagaimana memperlihatkan Tuhan Yesus yang selalu hadir dengan penuh kelembutan, memeluk anak-anak kecil dalam dekapannya dan memberkati mereka. Belum lagi ketika kita mengingat kisah penyalibannya, yang mengingatkan kepada semua orang bahwa yang telah ditanggungnya sebagai juru selamat adalah dosa-dosa kita. Dan mari juga mengingat apa yang dikatakan atau janji Tuhan Yesus ketika dia akan naik ke sorga. Dia mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mengapa kita meragukan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mungkin pergumulan-pergumulan yang terjadi di sekitar kita, masalah-masalah yang datang dalam hidup kita, membuat kita bertanya, di manakah Tuhan? Yang firman Tuhan selalu mengatakan bahwa Dia adalah Immanuel, Dia selalu menyertai kita. Di manakah Tuhan di balik setiap kesulitan-kesulitan dan masalah hidup kita? Pada minggu Advent yang pertama ini, marilah mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus yang memberi makna baru, yang penting tentang nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Karena Tuhan Yesus selalu hidup di antara kita. Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Dan Tuhan telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk tetap tinggal di dalam kita, sehingga penyertaannya selalu ada bagi kita. Karena itu, kita dapat bersukacita dalam situasi apapun juga. Saudara-saudara yang terkasih, Allah datang untuk tinggal bersama kita, sehingga kita dapat hidup bersama dengannya. Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa firman Tuhan mengingatkan kami akan penyertaan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami boleh diingatkan bahwa senantiasa Alkitab berbicara kepada kami
menyatakan salah satu sifat Tuhan yang senantiasa menyertai umatnya, tidak pernah meninggalkan umatnya. Mungkin kami pada saat ini ada dalam berbagai masalah, ada dalam berbagai tekanan hidup yang berat, sehingga kami bertanya, di manakah Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai umatnya itu? Kami bersyukur untuk jawaban yang pasti dari pertanyaan kami melalui firman Tuhan, dan setiap firman Tuhan juga seringkali berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai kami. Karena itu Tuhan, kami memohon, sertailah kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Sertailah kami di dalam memikul salib yang berat, yang mungkin ada pada pundak kami pada saat ini. Sertailah kami ya Tuhan, di dalam menjalankan berbagai berkat, juga di dalamnya ada tanggung jawab yang harus kami jalankan sebagai bagian dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Apakah itu tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, tanggung jawab di dalam pekerjaan, pelayanan, atau tanggung jawab dalam pendidikan. Sertai kami Tuhan, sehingga semuanya dapat kami jalani dengan baik, dengan berhasil. Ya Tuhan, kami terus membawa di dalam doa kami apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami seluruh umat manusia, dan juga khususnya bagi kami di negeri ini, bahwa kami belum mengetahui secara pasti ya Tuhan akhir dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami meyakini penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sebab itu Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan menolong setiap pribadi yang sedang bergumul karena sakit dan memberikan kesembuhan. Tuhan menolong anak-anak-Mu dalam berbagai harapan-harapannya, dan berkenanlah untuk menyatakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, dalam penyertaan-Mu kami semua dapat diberikan kesehatan yang baik. Ya Tuhan, seluruh hidup kami bawa dan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah dalam keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kami boleh melangkah dengan pasti. Kami boleh dengan percaya diri menatap masa depan kami, sebab kami meyakini janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita tetap mengingat Yesus Kristus, Sang Immanuel, selalu beserta dengan kita. Demikianlah renungan malam saat ini. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kita semua tetap diberkati. Tetaplah nantikan renungan malam. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Selamat malam dan salam sehat.